Yang kedua, qaswatul qalb. Apa itu qaswatul qalb? Hati yang keras. Hati yang keras itu lebih keras pula lagi daripada batu. Batu kalau ditetesi air setitik terus sampai bertahun-tahun, batu tadi akan menciptakan cekungan, berlubang batu itu. Sekeras apapun batu akan berlubang. Tetapi hati yang keras susah masuk hidayah Allah. Apa tanda hati yang keras? Qaswatul qalb, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Padahal kata Nabi, ad-dinu nasihah. Agama itu ketulusan, nasihat. Tetapi caranya memberikan nasihat juga jangan di depan orang ramai. Yang banyak kan kalau ada orang salah langsung depan umum kita tegur. Jangan. Maka hati yang keras itu disebabkan oleh perasaan sombong yang ada di dalam jantung hati kita ini. Apa yang membuat kita sombong? Perasaan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Kalau dia kaya, dia sombong dengan hartanya. Datang orang di masjid, dia kaya, sebelahnya orang miskin. Apa kata orang miskin sebelahnya? Dinasihati, Pak, nampaknya Bapak ada yang salah. Sholatnya, gerakannya, mohon maaf. Jangan kau ajar-ajar juga aku lagi. Aku udah 3 kali naik haji, 12 kali umrah. Tidak mau menerima, sombong karena harta, keras hatinya. Apalagi yang kedua, sombong karena ilmunya. Hanyalah merasanya dari kecil sudah sekolah Bu ya, kuliah tinggi pula Bu ya. Sampai di kampung, tidak omongnya orang lain memberi nasihat, dia aja memberi nasihat itu di masjid. Kalau ada orang ngasih nasihat, dia pulang ya, tidak mau dia dengar. Kalau tidak dia yang ceramah, tidak mau dia dengar ceramah orang lain. Akulah di kampung ini yang paling tinggi ilmunya. Kalau dia misal di lingkungan sekitarnya ada musyawarah, ada rapat, orang memberi nasihat, memberikan saran, tak mau dia terima. Maunya pendapat dia aja. Hatinya keras, sombong. Maka orang yang hatinya keras ini pun berujung pada perasaan sombong, maka bisa rusak amal kita tadi. Memang menjadi muslim yang baik ini mesti betul-betul menjaga diri kita baik-baik. Jangan sampai ada yang kurang. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Kalaulah misalnya hati yang keras tadi susah untuk diperbaiki, lalu bagaimana caranya? Maka kalau kita mulai merasa hati kita keras hari ini, misal tidak lagi tersentuh kita mendengarkan nasihat, apakah kita nonton di handphone ada keluar nasihat, kita skip, tidak mau nonton, atau ada ceramah, hati kita tidak mau mendengarkan, maka obat dari hati yang keras itu diantaranya adalah banyak-banyak ziarah kubur, mengingat kematian. Atau misal Allah berikan dia asbab hidayah melalui sakit. Ini banyak terjadi Bu ya. Orang hatinya keras, sombong, ketika dia sakit barulah sombongnya tadi runtuh. Tak terdayo badan lain. Apa yang disombongkannya botang, nyo kayo, dia nyo sakit habis hartanya. Nyo gagah dulu, ganteng perkasa, sakit terbayak badan tak bisa togak dah. Barulah hilang rasa sombongnya tadi. Barulah dia sadar harta yang dia kumpulkan selama ini tidak dapat menolongnya ketika sakit. Badan yang gagah yang dulu dia bina dengan makanan berbagai macam, datang sakit terbayak tak tolak-tolak, baru dia sadar bahkan badan saya sendiri bukan milik saya. Tetapi orang Indonesia ini rata-rata hatinya lembut. Tak ada yang keras. Makanya Islam itu turun di Jazirah Arab yang orangnya koge-koge Buya ya. Buya yang lah umroh itu tonton di Buya. Bagaimana perbedaan orang Mekah dan orang Madinah. Sebuah apa koge orang Mekah di Buya ya. Dibanding Madinah kan lebih. Maka Islam ini turun di daerah Jazirah Arab yang daerahnya panas, membentuk manusia dengan karakter yang keras.
tetapi dia punya satu karakteristik khusus, yaitu mudah dia menerima kebenaran. Hatinya memang keras, maka untuk mengatasi hati yang keras di zaman Rasulullah dahulu, maka dilakukan penegakan hukum itu secara bertahap-tahap. Pengamalan ibadah juga bertahap. Bagaimana dahulu umat sebelum datangnya Nabi atau sebelum diharamkannya khamar, sahabat-sahabat Nabi itu susah melepaskan kebiasaan minum khamar. Bahkan ketika dia sholat masih dalam keadaan mabuk. Aduh, kini yang sholat mabuk ya bayu ya. Dulu sebelum datang pelarangan haramnya khamar, ada di antara sahabat itu yang mabuk sambil sholat. Maka sebelum diharamkan, melawan hati yang keras itu diperlukan tindakan-tindakan terstruktur. Nah, itu bahasa ujung. Pelan. Pertama, apa kata Nabi? Minuman itu ada manfaatnya, ada juga mudaratnya kata Allah. Kemudian setelah mulai mereka memahami konsep mudarat manfaat tadi, barulah perlahan-lahan, jangan kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Dilarang aja dulu. Barulah kemudian sesungguhnya khamar itu termasuk dalam perbuatan syaitan dan keji, maka haram sudah. Maka hati yang keras kita ini pun juga perlu dia perlahan-lahan diobati. Nah, maka kalau hati kita hari ini terasa keras, susah menerima hidayah, kita terasa itu pokoknya dalam hati kita, kok sekarang rasanya saya kurang afdal beribadah. Kenapa hati saya keras? Terasa oleh itu. Maka dilakukan dengan perlahan-lahan. Mulai dengan mungkin yang selama ini lupa kita membaca Al-Quran. Ya, kalau tertinggal sehari yang baca Quran dulu ya, mulailah hati awak itu akan terasa keras. Pasti itu. Orang yang sudah biasa baca Quran tiap hari, tertinggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti terasa hatinya keras. Maka bacalah kembali Quran itu, walaupun misal sehari hanya 1 halaman bisa sanggup. Jangan sampai tinggal. Kini kan ada handphone, tidak bisa bawa Quran, bawa HP, install di situ Al-Quran Indonesia, ada tafsirnya, ada artinya. Nampak bapak-bapak di masjidnya khusyuknya megang HP, Masya Allah. Rupanya main Mobile Legends lah ya. Tidak baca Quran. Bapak-bapak gini banyak lah main game ya. Hati yang keras. Kemudian apa lagi? Beristighfar kita kepada Allah. Kalau hati dah gampang lembutnya, mudah kita istighfar, maka insya Allah hidayah mudah masuk. Sampai kita mati, Allah jaga kita dalam keadaan selalu mengharapkan ampunan Allah. Kita ini kan mudah berubah-ubah ya. Kadang hari kau awak rajin beribadah, besok tiba-tiba awak pergi ke Pekanbaru atau pergi keluar kota, daerah baru, berubah pula suasana hati kita ini. Jumpa dengan lingkungan baru, berubah lagi hati kita, keras lagi. Maka ujian sesungguhnya itu ketika kita tidak bersama teman yang soleh, pergi ke tempat baru, di situ ujian kita.